DPR setujui amnesti terhadap Hasto Kristianto. Dasko nilai pengibaran bendera One Piece bentuk perpecahan bangsa. DPR dukung program cek kesehatan gratis bagi pelajar. DPR RI perkuat ketahanan pangan dengan Australia dan Inggris. Halo pemirsa, Senayan Scope hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Arif Rifai, inilah Senayan Scope selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Dasko mengungkapkan permohonan amnesti Presiden untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah disetujui. Dasko menyebut pemberian amnesti tersebut merupakan hasil konsultasi resmi antara pemerintah dan DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui amnesti untuk 1.116 terpidana. Salah satunya adalah untuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Dasko setelah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dasko menyatakan, permohonan amnesti itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto ke DPR lewat surat Presiden atau Surpres tertanggal 30 Juli 2025. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk Saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama fraksi-fraksi telah menyetujui abolisi tersangka kasus korupsi impor gula Thomas Lembong. Setelah resmi disetujui oleh DPR RI, juga fraksi-fraksi, keputusan tersebut kini hanya menunggu penerbitan keputusan Presiden. DPR RI menyetujui abolisi untuk Thomas Lembong yang menjadi tersangka kasus korupsi impor gula. Wakil Ketua DPR RI Dasko menyatakan, DPR RI telah menyetujui pertimbangan surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli. Dasko mengatakan, persetujuan tersebut telah disepakati oleh seluruh fraksi-fraksi partai. Setelah persetujuan tersebut resmi disetujui DPR RI dan fraksi-fraksi, kini persetujuan tersebut tinggal menunggu penerbitan keputusan Presiden. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi
atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Tim Liputan Sinpo TV, melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi persoalan sejumlah kafe dan tempat usaha yang enggan memutar lagu-lagu Indonesia karena khawatir akan masalah royalti. Dasko mengatakan pihaknya telah meminta Kementerian Hukum yang membawahi lembaga manajemen kolektif untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan terkait royalti musik tersebut. Sejumlah kafe dan tempat usaha kini mulai mengurangi atau bahkan menghentikan pemutaran lagu-lagu Indonesia karena kekhawatiran akan masalah royalti. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya akan mencermati dunia permusikan yang belakangan ini menjadi persoalan. DPR RI juga telah meminta Kementerian Hukum yang membawahi lembaga manajemen kolektif untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan. Baik, DPR RI juga mencermati dunia permusikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah bersama DPR menerima audiensi bersama Asosiasi Pengemudi Independen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan dalam audiensi tersebut, pemerintah dan juga DPR serta Asosiasi Pengemudi Independen menyepakati untuk menuju Zero Over Dimension Overloading atau ODOL 2027 mendatang. Pemerintah dan DPR bersama Asosiasi Pengemudi Independen menyepakati untuk menuju Zero Over Dimension Overloading atau ODOL 2027. Kesepakatan tersebut diambil setelah DPR bersama pemerintah menerima audiensi dari Asosiasi Pengemudi Independen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan dengan cermat terkait persoalan ODOL. Oleh karena itu, nantinya DPR dan pemerintah serta Asosiasi Pengemudi Independen akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal mengenai Zero ODOL 2027 mendatang. Teman-teman media sekalian, pada hari ini kami kedatangan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, yaitu pengemudi perorangan yang selama ini mengangkut logistik, yang tadi kita telah berdiskusi bersama-sama dengan DPR dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara dan dengan Sekretaris Kabinet. Di mana tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload, sehingga tadi menuju zero ODOL tadi di 2027 kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara. Dan tadi Pak Mensesnek
itu sudah menyampaikan juga beberapa hal. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengemudi Independen Suroso menyebut pihaknya siap untuk mengawal menuju Zero Odol 2027 bersama pemerintah dan DPR. Menurutnya, Zero Odol 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di tanah air. Saya mewakili teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik. Tadi telah bersepakat dengan pemerintah, dengan dihadiri Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekretaris Negara, dan Pak Sekretaris Kabinet, beserta Bapak Wakil Ketua DPR RI, beserta Komisi 5 DPR RI. Pada intinya untuk pengemudi akan sepakat dan kita bersama-sama dengan pemerintah dan DPR akan mengawal menuju Zero 2027. Kita sudah sepakat Zero Odol di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengemudi akan sepakat semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang perlu kita sampaikan, kita terima kasih kepada pemerintah, kepada bapak-bapak semua yang tadi telah musyawarah bersama, telah rapat bersama, yang telah menjembatani kepada teman-teman pengemudi ini selaku pemutar roda ekonomi di negeri kita ini, telah sepakat bersama untuk menuju 2027 adalah melaksanakan Zero Odol. Bukan Zero Odol, Zero Overload, Overloading, Overdimensi. Nanti kalau odol itu pasta gigi, tidak ada undang-undang odol. Ya, jadi untuk teman-teman yang namanya menuju Zero Overload, Overloading, Overdimensi, bukan odol ya. Nanti dikirain pasta gigi. Ini karena undang-undang. Terima kasih untuk teman-teman media semuanya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Dasko merespon terkait ramainya pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dasko menyebut pengibaran bendera anime Jepang tersebut merupakan aksi untuk memecah belah persatuan bangsa. Wakil Ketua DPR RI Dasko menilai pemasangan bendera One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bagian dari memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, di saat Indonesia sedang mengalami kemajuan yang pesat, banyak oknum ataupun gerakan sistematis yang ingin memicu perpecahan. Maka dari itu Dasko meminta kepada masyarakat, terkhusus generasi muda, untuk tidak terpengaruh dan bersatu bersama melawan hal-hal seperti itu. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Banyak juga ternyata yang tidak inginkan bangsa Indonesia maju. Pada saat ini kita sedang pesat-pesatnya untuk mencapai kemajuan, dan tentunya hal ini ya ada yang suka, ya ada yang nggak suka. Tapi terhadap yang tidak suka, mari kita bersatu, kita lawan. Dari Jakarta, Sally Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Dasko menyebut tenaga supervisi di lapangan ini untuk mengecek kualitas makanan dengan teliti. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sudah mempunyai sistem baru dalam supervisi yang dimilikinya. Dasko menyebut tim supervisi ini berfungsi untuk mengecek kualitas makanan dengan secara teliti. Supervisi oleh Badan Gizi Nasional diperlukan guna mencegah kesalahan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan adanya ritme supervisi yang baru, kejadian keracunan agar tidak terulang kembali. Ya, kami minta kepada, kan kita lihat bahwa kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi. Mereka ada rekrut tenaga-tenaga untuk supervisi
pangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi, maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur. Nah, sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR menyambut baik terkait angka kemiskinan nasional yang menurun berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan hal tersebut telah sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang dibandingkan dengan tahun September 2024. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa penurunan tersebut telah sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, astacita Presiden Prabowo ialah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dasko menyebut upaya penurunan angka kemiskinan akan terus dilakukan oleh pemerintah. Bahkan DPR juga terus mendukung upaya pemerintah dengan mengkaji secara komprehensif masukan dari Badan Pusat Statistik. Ya, nanti kita tadi juga saya sepintas sudah baca, nanti kita akan coba minta kepada BPS untuk lebih menjelaskan kepada kami dan komisi terkait agar kita bisa lebih memahami substansi dari yang disampaikan kepada media hari ini. Ya kan memang tujuan dari pemerintahan yang belum lama ini adalah antara lain dalam astacita adalah menurunkan tingkat kemiskinan, dan upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintahan pada saat sekarang, dan tentunya DPR mendukung itu, dan kita akan kaji secara komprehensif masukan dari BPS tadi. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil menurunkan angka kemiskinan berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik atau BPS. Lalu menyebut penurunan itu tak terlepas dari beberapa faktor penting, yakni pendidikan dan kebudayaan. Kinerja pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup luar biasa dan kami mengapresiasi. Badan Pusat Statistik kembali merilis angka kemiskinan terbaru yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan, Komisi 10 yang membidangi pendidikan dan kebudayaan menganggap penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari dua faktor tersebut. Meningkatnya kesadaran pendidikan dan kebudayaan di tengah masyarakat dengan memelihara dan menonjolkan dua aspek itu dapat membantu mengurangi menurunnya angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan yang baru-baru ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kinerja pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto cukup luar biasa dan kami mengapresiasi. Kami di Komisi 10 yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, tentu penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari dua sektor tersebut. Meningkatnya pendidikan di masyarakat dan tentu dengan budaya yang hari ini ditonjolkan, dipelihara, kemudian menjadi fokus pemerintah juga membantu menurunkan sektor kemiskinan di negara kita. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. DPR dukung program cek kesehatan gratis bagi pelajar. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Senayan Scope. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Senayan Scope. Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi perihal pembelian 48 jet tempur Turki Kaan di tengah efisiensi anggaran. Dasko mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti salah satunya pembelian jet tempur untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Wakil Ketua DPR Dasko mengaku tak masalah bahwa Indonesia membeli 48 pesawat jet tempur Turki Kaan di tengah efisiensi anggaran. Dasko mengatakan, efisiensi anggaran bukanlah Indonesia tidak memiliki anggaran, melainkan untuk dilakukan relokasi. Dasko menyebut, dari anggaran yang diefisiensikan oleh pemerintah, dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oleh karena itu, dirinya menilai kondisi geopolitik global saat ini sedang tidak menentu, sehingga pertahanan Indonesia harus diperkuat. Yang pertama, berulang kali disampaikan bahwa efisiensi APBN itu bukan karena kita tidak ada dana, tapi efisiensi APBN itu dilakukan untuk melakukan relokasi dari anggaran yang kemudian diefisiensikan, itu kemudian dialokasi untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Nah, sehingga kemudian pembelian pesawat yang dimaksud dan sudah direncanakan itu menurut saya dalam situasi dan kondisi pada saat ini yang kemudian tidak menentu, kita perlu juga memperkuat pertahanan kita. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Program cek kesehatan gratis bagi pelajar yang diluncurkan secara serentak di sekolah-sekolah mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Dasko berharap agar nantinya program ini dapat secara merata menjangkau seluruh wilayah yang ada di penjuru negeri. Peluncuran secara serentak program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar pada 4 Agustus 2025 didukung penuh oleh DPR RI. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan penggunaan aplikasi cek kesehatan gratis menyentuh angka 69 juta pengguna meskipun sebelumnya tidak diterima dengan baik. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasa aman menggunakan aplikasi cek kesehatan gratis. Dasko berharap program cek kesehatan gratis yang telah diinisiasi pemerintah dapat menjangkau seluruh pelajar di Indonesia. Ya, kita sebagai anak bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya, awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Dari Jakarta, Zuliandri Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan menanggapi perihal pemblokiran rekening yang sudah tidak digunakan selama 3 bulan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hinca menyebut pihaknya akan memanggil PPATK untuk menanyakan perihal pemblokiran rekening tersebut pada pembukaan masa sidang paripurna mendatang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK berencana akan memblokir rekening dorman atau rekening yang sudah tidak digunakan selama 3 bulan. Hal ini dilakukan karena maraknya penyalahgunaan termasuk penjualan rekening dan tindak pidana pencucian uang. Namun PPATK memastikan pemblokiran yang dilakukan tidak akan menghilangkan saldo dalam rekening. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil PPATK untuk menanyakan alasan pemblokiran pada masa pembukaan sidang paripurna mendatang. Apa yang disampaikan PPATK mungkin maksudnya baik ya, tapi karena saya belum mendapatkan informasi yang utuh, ini pasti isu yang sangat sensitif dan menarik publik, pasti akan reaksi gitu. Saya akan setelah reses ini masuk, pasti ada raker dengan PPATK. Kita akan menanyakan kebijakan ini, apa goalnya, mengapa, latar belakangnya apa, sehingga publik mendapatkan informasi yang cukup. Pasti dasarnya
kalau kita berpikiran positif, mungkin ya daripada mati begitu saja, supaya dihidupkan, saya kira baik juga. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Dasko merespon terkait PPATK yang membekukan akun rekening nganggur atau dorman. Menurutnya, hal yang dilakukan PPATK bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dari potensi penyalahgunaan. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menginformasikan akan memblokir akun rekening nganggur atau dormant yang tidak melakukan aktivitas apapun dalam waktu minimal 3 bulan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan langkah PPATK bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dari potensi penyalahgunaan. Dasko juga menambahkan bahwa PPATK menemukan keberadaan rekening dormant yang berasal dari aktivitas kejahatan, salah satunya perjudian online. Maka PPATK mengambil langkah untuk membekukan rekening tersebut sementara waktu, sambil menunggu konfirmasi dari pemilik rekening yang sah. Dengan adanya langkah tersebut, nasabah dapat mengetahui apakah akun rekening mereka aman atau tidak. Terhadap langkah-langkah yang diambil oleh PPATK, dan kami mendapat penjelasan sebagai berikut, bahwa PPATK justru ingin melindungi rekening-rekening nasabah yang diduga dorman. Karena rekening-rekening nasabah yang diduga dorman itu yang namanya uang administrasi itu tetap diambil, tetapi kemudian bunga-bunga yang dibayar itu tidak diberikan. Itu hak nasabahnya tidak diberikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, PPATK juga menemukan dorman-dorman itu ada yang berasal dari jenis-jenis kejahatan seperti judi online. Nah, sehingga PPATK kemudian membekukan sementara menunggu konfirmasi dari pemilik rekening tentunya, dan itu tidak menurut PPATK tidak susah ketika untuk mengaktifkan kembali. Nah, sehingga nasabah-nasabah itu juga tahu bahwa rekeningnya selama ini apakah aman atau tidak aman, berkurang atau tidak berkurang, dan itu PPATK melakukan langkah-langkah justru untuk menyelamatkan uang nasabah. Demikian. Dari Jakarta, Konita Putri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menerima kunjungan resmi dari Menteri Pertanian Australia Julie Collins dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis mulai dari kerjasama dagang sektor pertanian hingga inisiatif lingkungan dan ketahanan pangan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titik Soeharto, menerima kunjungan dua perwakilan negara sahabat, yakni Menteri Pertanian Australia, Julie Collins, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy. Dalam pertemuan dengan Australia, kedua pihak membahas peluang penguatan kerjasama di sektor perdagangan pertanian, termasuk peningkatan kapasitas petani dan teknologi agrikultur. Sementara itu, pertemuan dengan Duta Besar Inggris fokus pada isu lingkungan, ketahanan pangan, dan inisiatif pengelolaan karbon berkelanjutan, seperti program Carbon Loops yang tengah dikembangkan Inggris bersama mitra global. Hari ini kami dari Komisi 4 mendapat kehormatan kunjungan dari Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia. Kami membicarakan berbagai hal hubungan dagang, terutama sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini masih mengalami defisit perdagangan, di mana impor Australia ke Indonesia jauh lebih banyak dari ekspor kita. Jadi kita bicarakan bagaimana caranya supaya Indonesia bisa mengekspor lebih banyak lagi produk-produk pertanian, misalnya seperti buah-buahan dan sebagainya. Fokus utamanya kita tadi bicara mengenai karbon ya. Jadi dari UK, pemerintah UK
banyak sekali program-program yang bisa diberikan kepada pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia mengenai gajah itu, konservasi gajah. Jadi Raja King Charles menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo bahwa minta supaya dialokasikan 10.000 hektar lahan untuk konservasi gajah. Terus sama Pak Prabowo diberikan kenapa hanya 10.000? Saya kasih 20.000. Ternyata tambah lagi dinaikin menjadi 90.000. Jadi Raja Charles sangat gembira sekali menaikkan ini. Komisi 4 DPR RI menilai kolaborasi strategis seperti ini sejalan dengan visi Indonesia dalam memperkuat sektor pertanian dan mengintegrasikan kebijakan lingkungan secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR menyambut baik tindakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan memfasilitasi pertemuan pimpinan Thailand dan Kamboja untuk membahas perundingan gencatan senjata. Menurutnya, persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat sehingga diharapkan tidak ada terjadi lagi konflik antar negara. Konflik bersenjata di perbatasan antara Thailand dan Kamboja kini telah memburuk hingga menewaskan beberapa orang. Konflik tersebut membuat beberapa negara ikut serta dalam menyerukan perdamaian, salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya itu saja, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga memfasilitasi pertemuan kedua negara untuk membahas perundingan gencatan senjata. Hal ini disambut baik langsung oleh pimpinan DPR RI Dasko. Parlemen Indonesia menyerukan agar negara kawasan ASEAN tidak lagi terjadi konflik. Dasko menilai persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat dan memiliki hubungan baik antar negara. Ya, kita harapkan di kawasan ASEAN ini kan tidak terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Karena persaudaraan ASEAN ini kan sesungguhnya kuat. Nah, sehingga inisiasi dari Perdana Menteri Malaysia untuk mempertemukan Thailand dan Kamboja itu patut kita apresiasi. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP Mardani Alisera mengaku prihatin atas konflik yang terjadi antara negara Thailand dan Kamboja. Mardani menyebut selain Malaysia dan juga Amerika Serikat, negara Indonesia juga mempunyai peran penting dalam turut serta menyelesaikan antara konflik dua negara ASEAN. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Mardani Alisera mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai peran strategis dalam ikut serta menyerukan gencatan senjata. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang paling dihargai oleh negara-negara yang berada di dalam ASEAN. Mardani menyebut Indonesia juga akan mengangkat masalah konflik di ASEAN agar tidak terulang kembali. Dalam forum Association of Southeast Asian Nation Interparliamentary Assembly atau AIPA yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. Dirinya juga berharap konflik kedua negara dapat segera membaik tanpa menguntungkan salah satu negara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu kita bersedih dengan kejadian Thailand dan Kamboja. Tapi kita juga bersyukur negara ASEAN menunjukkan persatuannya. Dipimpin Malaysia sebagai keketuaan ASEAN sekarang, Indonesia full mendukung penyelesaian dengan diplomasi dan perdamaian. Gencatan senjata tanpa syarat alhamdulillah sudah diberlakukan. Tugas besar kita sekarang Indonesia harus membantu mengusulkan mekanisme yang menjamin gencatan senjata ini permanen dan penyelesaian masalah yang menjadi akar bisa sama-sama duduk di meja. Dan Indonesia punya kekuatan yang luar biasa karena di antara negara yang sangat dihargai oleh sesama negara ASEAN. Ini tentu menjadi presiden yang perlu kita perhatikan. Apakah bentuknya forum, apakah informal meeting, apakah bentuknya adalah task force, akan sangat baik kita bicarakan pada AIPA General Assembly di bulan September nanti di Kuala Lumpur. Dan Indonesia akan mengangkat masalah ini dan insya Allah akan mengusulkan salah satu mekanisme terbaik agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ini menjadi masukan besar agar ASEAN dapat kian dewasa dan kami memiliki mekanisme penyelesaian masalah di antara negara ASEAN dengan pendekatan yang lebih
win-win solution dengan sangat menghargai diplomasi dan perdamaian, dan ini tentu bisa jadi catatan yang agak kelam buat kita, karena itu pastikan tidak terjadi kembali konflik mengakibatkan korban di antara sesama negara anggota ASEAN. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Samsurizal merespon baik peluncuran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan perdana di Klaten, Jawa Tengah. Cucun berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan sekitar 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara serentak di Klaten, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal mengatakan, koperasi desa merah putih menjadi harapan besar bagi seluruh pihak agar betul-betul bermanfaat, terutama dalam membangun Indonesia melalui desa-desa. Ia pun berharap peluncuran Kopdes Merah Putih ini dapat memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, kita berharap Koperasi Merah Putih ini bisa menumbuh kembangkan ekonomi di bawah yang sebetulnya kan growth nasional itu ditopang pengungkitnya adalah dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kalau emang mau membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran, ya desanya harus dikasih empowering, daerahnya harus dikasih empowering. Ya, seperti Koperasi Merah Putih ini harapan besar kita bisa betul-betul bermanfaat berbagai hal, off-taker daripada hasil bumi, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, tapi tidak sesimpel itu, nanti akan berhadapan dengan yang existing. Ya, kalau kita mau ngambil hasil bumi kita, apakah yang selama ini mengambil mereka juga akan mati perusahaannya? Nah, ini kan harus duduk bareng ya dengan yang sudah berjalan seperti sekarang. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR aktif kawal sekolah rakyat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Senayan Scope. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Senayan Scope. Sekolah rakyat yang merupakan inisiasi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai diresmikan sejak 14 Juli 2025 lalu. Sebuah inovasi baru yang tentunya memiliki banyak kendala, baik teknis maupun sosial, maka perlu menjadi perhatian khusus dari anggota Komisi 8 DPR RI, M. Husni. Peluncuran sekolah rakyat sebagai sebuah inovasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan miskin ekstrim, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan mencerdaskan anak bangsa. DPR RI melalui Komisi 8 aktif mengawasi implementasinya, agar program ini tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni menyebut, DPR akan terus melakukan pengawasan, memperhatikan Kementerian Sosial agar tidak kecolongan. Memang itu memerlukan kerja keras kita semua ya, bukan hanya dari pihak Kementerian Sosial, kita juga
DPR RI, khususnya Komisi 8, tetap melakukan pengawasan-pengawasan. Apalagi tahap pertama itu rata-rata mengambil satu sekolah rakyat itu 25 untuk anak SD, 25 untuk SMP, dan 25 untuk anak-anak setingkat LSTA ya. Tentunya ini akan pasti menimbulkan minat yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita ini kecolongan. Tentunya kami yang bermitra menekan Kementerian Sosial supaya betul-betul kita kawal. Kita akan melihat, jangan sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim tiba-tiba disalahgunakan oleh orang-orang yang berkemampuan yang notabene mereka juga sanggup menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang biasa. Kementerian Sosial itu kan memeriksa bahwa orang tuanya menerima bansos dan terdaftar di DTKS. Jangan nanti kita lihat masuk DTKS, rupanya rumahnya lantainya keramik atau marmer ya kan. Itu memang dilakukan peninjauan ulang dilakukan itu oleh pihak-pihak dari Kementerian Sosial itu sendiri. Sambil kita juga melakukan ya pengawasan kita. Kita ini harus terbebas daripada orang-orang yang tingkat pendidikan rendah, dan salah satu harapan Bapak Presiden Prabowo kita dengan dibangunnya sekolah rakyat ini akan menciptakan anak-anak yang berprestasi, ya, anak-anak yang luar biasa. Mungkin nanti lahirnya di daerah 3T, bukan hanya di kabupaten atau provinsi dia tinggal, tapi secara nasional. Betul. Nah, mereka adalah orang-orang yang sanggup bersaing, berkompeten. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani mengungkapkan bahwa panitia kerja pendidikan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T dipastikan akan merata hingga ke pelosok negeri. DPR RI akan terus memperjuangkan bantuan revitalisasi seperti program Kartu Indonesia Pintar menjadi program unggulan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah 3T. Panitia Kerja Pendidikan kini berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pendidikan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya konkret dengan menghadirkan keadilan sosial bagi anak-anak bangsa yang masih terpinggirkan dari pusat pembangunan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menyatakan, melalui panja pendidikan tersebut, dipastikan bahwa pendidikan akan merata hingga ke pelosok negeri. Lalu menyebut, pihaknya akan terus memperjuangkan bantuan revitalisasi seperti program Kartu Indonesia Pintar menjadi program unggulan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di daerah 3T. Hari ini Panja 3T sedang bekerja di Komisi 10. Kita tahu bahwa daerah 3T hari ini sangat minim sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karenanya, kami ingin memastikan melalui Panja 3T ini seluruh pelosok negeri sarana dan prasarana pendidikan harus merata. Oleh sebab itu, bantuan seperti revitalisasi sekolah, program Indonesia Pintar, kemudian KIP kuliah akan terus kami perjuangkan menjadi program unggulan dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan bagi seluruh siswa-siswi kita, bagi seluruh generasi bangsa dimanapun mereka berada, tidak memandang daerahnya maju, daerahnya tergolong di dalam 3T. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi pembebasan abolisi terhadap terpidana Tom Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristianto oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari pertimbangan matang Presiden yang dijamin undang-undang. Usai bebasnya terpidana mantan Menteri Perdagangan Tom Trikasih Lembong dan terpidana Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan hal tersebut sudah melalui pertimbangan dari Presiden Prabowo. Menurutnya, pemberian abolisi dan amnesti bagi kedua tokoh tersebut hasil dari pertimbangan yang matang oleh Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif. Dirinya memastikan kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemersatuan bangsa antar pihak di tanah air. Ya, itu adalah hak prerogatif Presiden
seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kepala negara. Dan saya kira Presiden telah melalui pertimbangan yang matang tentang hal itu, dan ini saya kira kita sambut baik sebagai bagian dari upaya untuk meneguhkan persatuan, kebersamaan, dan kegotong royongan kita. Dari Jakarta, Max juru kamera Ahmad Amin, Tim Liputan, Sinpo TV. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi menekankan pentingnya pembinaan yang menyeluruh dan manusiawi bagi warga binaan pemasyarakatan. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mendengar langsung tantangan yang dihadapi jajaran pemasyarakatan sekaligus melihat proses pembinaan yang tengah dijalankan. Anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi melakukan kunjungan kerja ke lembaga pemasyarakatan untuk berdialog langsung dengan petugas dan warga binaan. Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Ali Mazi menekankan pentingnya proses pembinaan yang tidak hanya fokus pada kedisiplinan dan aturan, tetapi juga pendekatan yang lebih manusiawi. Terutama bagi warga binaan yang telah menjalani 2/3 masa hukuman, perlu ada pembekalan keterampilan, pelatihan sosial, dan pendampingan agar siap kembali ke tengah masyarakat. Komisi 13 juga memberikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan, khususnya yang aktif mendorong kreativitas dan kegiatan positif bagi warga binaan. Namun Ali Mazi menilai dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam, yakni pembinaan dengan sentuhan psikososial dan pembentukan karakter jangka panjang. Pikiran kami dari Komisi 13 itu untuk melihat secara pasti, dan makanya kita datang wawancara mereka kan, tanya jawab, wawancara, tukar pikiran, kira-kira tugas-tugas mereka itu apa saja, sehingga orang yang sudah 2/3 hukumannya sampai di luar bermasyarakat nanti mereka sudah tidak kaku lagi, ya kan, mereka harus beradaptasi. Jadi mereka ibaratnya belajar dulu, belajar bersosialisasi, berintegrasi ya, dengan masyarakat setempat itu. Kunjungan ini diharapkan tak hanya menjadi bentuk pengawasan, tetapi juga memberi masukan konkret bagi penyempurnaan kebijakan pembinaan pemasyarakatan yang lebih berkelanjutan dan manusiawi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk menurunkan tarif impor yang telah ditetapkan pemerintah Amerika Serikat sebesar 19%. Namun menurutnya kemungkinan tersebut bergantung kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan hasil negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Indonesia masih ada kemungkinan untuk menurunkan tarif impor yang telah ditetapkan pemerintah Amerika Serikat sebesar 19%. Prasetyo menyebut pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Kendati demikian, kemungkinan tersebut bergantung kebijakan Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor. Untuk secara resminya, ya, secara umumnya kan di 19%. Tapi memang kemudian ada beberapa komoditi-komoditi tertentu yang memang ada pengecualian. Kalau negosiasi ya terus-menerus kita mencoba melakukan upaya negosiasi meskipun pihak pemerintah Amerika sudah menetapkan tarifnya. Tapi masih ada kemungkinan bisa berubah? Ya, kalau kemungkinan pasti ada. Tapi kita belum bisa memastikan karena itu kan ada keputusan di pihak pemerintah Amerika. Tapi sekali lagi ada beberapa komoditas, ada beberapa barang yang ada pengecualian. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Dasko berharap negosiasi yang nantinya dilakukan dapat memenuhi harapan bangsa Indonesia. Ya kalau masalah negosiasi dengan Amerika yang terus berjalan, hendaknya diserahkan kepada pemerintah dan tentunya pemerintah akan berusaha sebaik-baiknya agar hasil yang dicapai itu dapat berguna dan juga memenuhi harapan kita. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR, Said Abdullah, mengapresiasi negosiasi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait tarif impor dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Said mengatakan negosiasi tersebut diharapkan dapat dilakukan terus antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat.
Negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan Amerika Serikat terkait tarif impor sebesar 19% menuai respon positif. Hal itu terlihat dari Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR, Said Abdullah, yang mengapresiasi negosiasi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo. Said mengatakan, angka penurunan tersebut patut disyukuri, namun negosiasi tetap diperlukan untuk menekan tarif impor. Said juga mendorong pemerintah untuk dapat melakukan mitigasi di sektor ekonomi dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Amerika Serikat. Yang kita harapkan sebenarnya adalah bahwa saya memberikan apresiasi kepada tim negosiasi, kemudian termasuk lobby oleh Pak Presiden langsung, yes. Ya, kalau negosiasi ulang kita harapkan terus-menerus kepada pemerintah. Karena bagaimanapun kita berkepentingan terhadap ekspor kita, walaupun menjadi basa-basi, kita akan terus dorong pemerintah agar pemerintah memperluas pangsa ekspor negara-negara non-tradisional, kan begitu bahasa sehari-hari kita yang kita sampaikan kepada pemerintah. Ancaman secara tidak langsung tidak, karena kita Banggar dan pemerintah sudah sepakat untuk membuat mitigasi. Karena mitigasinya kan harus disiapkan. Apapun yang terjadi dengan tarif sepihak, kan kita harus punya mitigasi. Desain kebijakannya seperti ke depan, kita sudah minta pemerintah untuk segera membuat itu. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati melakukan kunjungan kerja reses ke Kampung Batik Laweyan Solo, Surakarta. Komisi 7 DPR RI menyebut ekonomi kreatif lokal tidak kalah dengan mancanegara. Bahkan hasil karya seniman sektor kreatif berani bersaing dengan asing. Rombongan Komisi 7 DPR RI mengunjungi Kampung Batik Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah dan menyoroti soal pelestarian budaya yang ada di daerah tersebut. Komisi 7 DPR RI menyebut ekonomi kreatif atau ekraf lokal tidak kalah dengan mancanegara. Bahkan hasil karya pelaku sektor kreatif berani bersaing dengan asing. Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada dunia Indonesia itu apa? Salah satunya tentunya adalah batik yang sudah sangat dikenal di luar negeri, secara mancanegara, dan memang bahkan tekstil dan fashion yang ada di Afrika itu pun juga sebenarnya mereka itu mengembangkan dari batik. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa terus melestarikan, dan dengan adanya program-program yang dimana kita memberikan sosialisasi sedini mungkin untuk PAUD dan juga untuk TK. Ini artinya apa? Mereka dari kecil sudah terpapar dan itu menjadi konsumsi mereka untuk mereka bisa bangga bahwa kita ini punya batik. Selain itu, dukungan teknologi yang ada di Indonesia juga kompetitif. Meski demikian, menurutnya para pelaku industri kreatif tetap membutuhkan dorongan dari pihak terkait, termasuk eksekutif, untuk makin berkembang. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Cece Prukendi, mengatakan terus mendukung para pelaku industri kreatif, termasuk di dalamnya animasi agar terus sustainable atau berkelanjutan. Menurutnya, Kota Solo sudah memiliki modal yang luar biasa karena Solo masuk sebagai salah satu kota kreatif yang beberapa tahun lalu dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Senayan Scope edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.